Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu isi dari ceramah, struktur, dan kaidah kebahasaannya, apakah kawan-kawan sudah tahu apa perbedaan dari ceramah, pidato, dan khutbah? Jika belum, simak penjelasan berikut ini ya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Pidato berisi ajakan atau dorongan kepada audien atau kepada halayak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi tentang pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah. Nah, khutbah sendiri lebih spesifik mengajak halayak atau audien untuk menambah ketaatan. Teks ceramah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pertama dari teks ceramah adalah bagian pembukaan atau bagian tesis. Bagian ini berisi tentang pengenalan isu, masalah, dan pandangan penulis terhadap topik atau isu yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan bagian dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Bagian kedua dari teks ceramah adalah bagian isi atau rangkaian argumen. Disebut rangkaian argumen karena bagian ini berisi serangkaian argumen dari pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini pula disajikan fakta-fakta yang memperkuat argumen dari pembicara. Bagian terakhir dari teks ceramah adalah bagian penutup. Bagian ini berisi simpulan sekaligus penegasan kembali pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah mengetahui tentang pengertian teks ceramah, perbedaan antara teks ceramah, pidato, dan khutbah, serta mengetahui struktur dari teks ceramah, mari kita belajar bersama tentang kaidah kebahasaan dari teks ceramah itu. Kaidah kebahasaan yang pertama, penceramah dapat menggunakan kata ganti orang pertama tunggal berupa saya atau aku sebagai sapaan. Penceramah juga dapat menggunakan kata ganti kami apabila mengatasnamakan kelompok tertentu. Seorang penceramah dapat juga menggunakan kata ganti orang kedua jamak seperti hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak, kalian, ibu-ibu, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua, ceramah menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sebagai contoh, apabila sebuah ceramah fokus pembahasannya adalah tentang masalah kebahasaan, maka istilah teknis yang akan muncul seperti kata sarkastis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks ceramah biasanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau hubungan sebab akibat. Misalnya jika, maka, karena, sebab, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Selain itu, pada ceramah juga digunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal atau hubungan perbandingan dan pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, namun, sebaliknya, dan sejenisnya. Kaidah kebahasaan yang keempat, ceramah biasanya menggunakan kata kerja mental seperti kata diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, berasumsi, berpendapat, dan menyimpulkan. Yang terakhir,
Ceramah biasanya menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, dan harus. Langkah pertama yang dapat kamu lakukan ketika kamu hendak menyusun sebuah ceramah adalah menentukan topik. Beberapa topik yang dapat kamu jadikan sebagai bahan ceramah di antaranya adalah pendapat pribadi, hobi, keterampilan, pelajaran kuliah atau pelajaran sekolah, peristiwa hangat yang sedang dibicarakan, atau biografi tokoh terkenal. Langkah kedua yang kamu lakukan ketika menyusun ceramah adalah menentukan tujuan dari ceramah. Tujuan ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan ke dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Adapun tujuan khusus dari ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini lebih bersifat informasional, jelas, dan terukur pencapaiannya. Misalnya, ketika topik yang dibahas mengenai keragaman budaya daerah, maka tujuan umumnya adalah informatif atau memberitahu. Adapun tujuan khususnya adalah pendengar dapat mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas. Selain itu, dalam setiap budaya terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik. Contoh lain, misalnya ketika topik yang dibahas adalah tentang manfaat penghijauan, maka tujuan umumnya adalah persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya, pendengar dapat memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Setelah itu, pendengar dapat mengikuti program penghijauan dengan baik. Langkah ketiga yang dapat kamu lakukan ketika akan menyusun ceramah adalah menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah memuat garis-garis besar materi yang akan kamu ceramahkan. Kerangka ceramah ini memudahkan kamu dalam menulis agar lebih sistematis dan teratur. Dengan kerangka ceramah, kamu juga dapat terhindar dari pengulangan pembahasan. Kerangka ceramah ini juga membantumu dalam mengumpulkan data serta sumber-sumber yang diperlukan berkaitan dengan topik yang dibahas. Langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka ceramah menjadi sebuah teks yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audien, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika ceramah, dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian ceramah, struktur dan kaidah kebahasaan dari ceramah. Semoga bermanfaat